dari kelompok 6. Di sini kami akan membawakan video dengan konsep memberikan penyuluhan pada ibu dan keluarga tentang pentingnya gizi pada ibu hamil. Silakan disimak. Di situ ada Bu Bi dan Ija dengan perawat pendampingnya Bu Eka. Mereka sedang berjalan menuju rumah ibu hamil yang akan diberikan penyuluhan. Nah, setelah sampai di rumah tersebut, di situ ada dari pihak keluarga ibu hamil, Mbak Desi dan Bu Iis. Nah, di situ Bu Bidan dan perawat memastikan kembali apakah sudah benar rumah tersebut rumah ibu hamil yang akan diberikan penyuluhan agar tidak ada terjadi kesalahan dalam pelaksanaan penyuluhan. Nah, itu dia ibu hamil yang bernama Budina yang akan diberikan penyuluhan. Ia adalah seorang ibu yang hamil 7 bulan yang telah ditinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal dunia sejak bulan yang lalu. Nah, di situ ibu bidan dan perawat sebelum memulai mereka memperkenalkan dirinya dan memberitahukan maksud dari kedatangan mereka. Setelah memperkenalkan diri, mereka mulai berbicara tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil. Ibu bidan berkata, selain bermanfaat bagi kesehatan, asupan gizi yang terpenuhi dengan baik mampu menunjang tumbuh kembang janin dalam kandungan. Tidak hanya dengan rutin cek kandungan, kesehatan ibu hamil juga harus dijaga lewat asupan makanan sehat. Calon ibu juga harus bisa membuat janin tetap sehat dengan memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil itu sangat harus diperhatikan. Pada hakikatnya, makanan bergizi tidak harus mahal. Makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna sudah cukup bisa memenuhi gizi ibu hamil. Apabila terkendala oleh faktor ekonomi, dan kita bisa memenuhi gizi dengan memanfaatkan sayur-sayuran, buah-buahan yang mungkin berada di sekitar kita, seperti pisang, bayam, kangkung, dan lain-lain, dengan mengimbangi lauk yang tidak terlalu mahal seperti tahu dan tempe. Namun, baiknya ibu mengonsumsi ikan agar bayi juga mendapatkan asupan protein yang baik. Ikan-ikannya tidak perlu ikan mahal seperti ikan salmon, melainkan menggantikan dengan ikan segar yang lain yang harganya jauh lebih murah. Jika memang tidak mampu membeli ikan, minimal mengonsumsi telur, karena telur juga mengandung protein dan gizi yang baik. Sekiranya mungkin itu sedikit penyuluhan. Nah, setelah itu perawat meminta izin untuk menensi ibu hamil tersebut. Sambil menunggu, Bu Bidan satunya memberikan sedikit penyuluhan kepada keluarga tentang pentingnya peran keluarga terhadap ibu hamil. Bu Bidan berkata, peran keluarga terhadap ibu hamil sangat penting. Contoh dukungan yang bisa dilakukan seperti menghibur atau menenangkan bumil ketika merasa cemas, takut, dan sedih. Menyediakan waktu dan perhatian untuk mendengarkan keluhan bumil dan berusaha membantu mencari solusi. Dan yang ketiga, membantu pekerjaan domestik bumil, membantu menyediakan atau memasak makanan bergizi bagi bumil, bersedia mengantarkan bumil periksa kehamilan, dan bersedia menemani atau menunggui pada proses persalinan. Dan manfaat peran dan dukungan keluarga bagi ibu hamil yaitu menumbuhkan rasa percaya diri pada ibu hamil dalam menghadapi proses kehamilan, mengurangi perasaan cemas, tertekan, dan kurang diperhatikan pada ibu hamil dalam menjalani masa kehamilan, meningkatkan rasa tenang, nyaman pada ibu hamil selama kehamilan, memperlancar proses persalinan secara normal, dan membantu mempersiapkan ibu hamil dalam menghadapi persalinan dengan pasrah kepada Tuhan dan siap menerima kondisi apapun. Kehamilan menimbulkan perubahan drastis pada fisik maupun psikis beberapa ibu hamil. Karena itu, setiap ibu hamil membutuhkan dukungan keluarga dengan bentuk motivasi, dorongan, empati, maupun bantuan.
Dukungan tersebut sebagai bukti perhatian dan kasih sayang keluarga pada ibu hamil. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi ibu hamil dalam menjalani proses kehamilannya dengan sehat, aman, tenang, nyaman, dan lancar, sehingga masa persalinan kelak berjalan dengan baik. Nah, itu tadi sedikit penyuluhan kepada ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya gizi pada ibu hamil dan peran keluarga terhadap bumil yang sangat penting. Mungkin sekiranya itu saja video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita.